Baik, selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Hari ini kita pertemuan yang pertama. Ya, setelah mendapatkan penjelasan tentang RPS, ya rencana pembelajaran kita selama 1 semester berkaitan dengan akuntansi sektor publik, maka saya akan mulai materi kita pembahasan pertama di dalam mata kuliah tersebut ya. Di sini saya kasih judul itu untuk D3 akuntansi, sebenarnya ini sebagai prasyarat saja, tetapi materi yang saya sampaikan pada dasarnya itu untuk mahasiswa mahasiswa S1. Oke, kita mulai. Pertama, kita harus pahami terlebih dahulu kerangka umum daripada akuntansi sektor publik. Ya, bagaimana kerangka umum daripada akuntansi sektor publik. Layaknya seperti akuntansi keuangan, yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan komersial, ya, perusahaan-perusahaan swasta. Nah, di dalam sektor publik pun sama, ya, ada kerangka umumnya. Dan kalau di akuntansi komersial itu kita menggunakan standar akuntansi keuangan, sedangkan kalau di dalam akuntansi sektor publik yang notabene ditujukan untuk institusi atau kelembagaan pemerintahan, itu mereka berdasarkan standar pernyataan akuntansi pemerintahan, ya, berdasarkan standar pernyataan akuntansi pemerintahan, atau biasa disebut dengan SPAP. Nah, kemudian kita lanjutkan. Pertama, kita harus pahami terlebih dahulu ya, teman-teman juga sudah pahami definisi daripada akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, transaksi, dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan interpretasinya dan diinterpretasikan hasil proses tersebut. Ya, biasanya selalu dituangkan dalam bentuk satuan uang atau moneter. Ya, seperti itu. Nah, itu sudah disampaikan oleh Suwarjono, salah satu pakar yang telah mendefinisikan daripada akuntansi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dari sudut bidang studi akuntansi diartikan sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif. Ya, teman-teman juga sudah mempelajari materi tersebut, jadi kita skip saja ya, karena kebetulan konsentrasi kita adalah akuntansi, dan kemudian mungkin beberapa di antara teman-teman sudah ada yang mengambil konsentrasi, ada yang keuangan, ada yang akuntansi manajemen, ada yang akuntansi perpajakan, dan lain sebagainya. Nah, ini kita anggap bahwa pemahaman akuntansi itu sudah kita kuasai. Maka dari itu saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kata-kata kunci dalam definisi akuntansi sejauh yang kita lihat dari definisi yang sudah disampaikan pada slide di depan itu ada perekayasaan, penyediaan jasa, kemudian ada informasi, laporan keuangan kuantitatif. Ya, kalau teman-teman lihat, oh penyediaan jasa berarti ada jasa yang akan dilakukan, ada servis yang akan dilakukan. Yang mana servisnya berupa apa nih, Pak? Berupa pembuatan jasa pembukuan atau penyediaan jasa pembukuan. Karena kita bicara tentang akuntansi. Lalu di sana ada informasi yang akan disajikan. Kemudian laporan keuangan kuantitatif. Ya, karena yang namanya laporan keuangan ya, sejauh yang kita pahami ada laba rugi, perubahan modal, neraca, tambah lagi ada laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan, tentunya sifatnya adalah kuantitatif. Seperti itu. Kemudian,
Ketika kita bicara akuntansi juga disebutkan unit organisasi. Ya, unit organisasi berarti organisasi, institusi, atau kelembagaan yang melakukan penyediaan jasa tadi. Lalu ada kejadian atau transaksi keuangan yang mana dituangkan ke dalam apa? Faktur, invoice, faktur pajak, dan seterusnya. Lalu ada bahan oleh akuntansi, pemrosesan data dasar atau cost, pihak yang berkepentingan, cara tertentu yang sudah dituangkan dalam prinsip-prinsip akuntansi, dan dasar pengambilan keputusan. Ya, karena pada akhirnya akuntansi itu akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ya, oh nantinya jadi dasar pengambilan keputusan siapa, Pak? Dipakai oleh para pemegang atau para pimpinan yang ada di dalam perusahaan, apakah itu manajer, direktur, dan lain sebagainya. Dan itu dari sisi internalnya. Kalau dari eksternalnya ada pihak perbankan, ada pemerintah, atau ada kantor pajak, di mana laporan keuangan yang disajikan tersebut akan digunakan bukan hanya oleh pihak internal, tetapi juga digunakan oleh pihak eksternal. Ya, jelas ya. Nah, definisi akuntansi menurut Accounting Principle Board atau APB, kita lihat akuntansi dari sudut fungsinya adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan, agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan. Di mana akuntansi itu meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pemerintahan, dan sebagainya. Ya, jadi dari definisi tersebut kita bisa tahu bahwa fungsi peranan akuntansi itu untuk menyediakan informasi kuantitatif. Tapi hati-hati, tidak selamanya bersifat kuantitatif loh. Ada kalanya akuntansi itu bukan hanya membahas tentang hal-hal yang moneter, tapi juga yang non-moneter. Ya, kita juga harus fleksibel. Jangan kita mengikuti satu, "Ah, ini pasti semuanya berbau angka-angka." Enggak juga. Ya, kita ingin menyediakan informasi secara kualitatif juga. Misalnya, kalau kita sajikan dalam bentuk laporan keuangan yang tadi saya sampaikan ada laporan arus kas, laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Tapi ada tambahan satu lagi, itu ada catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini kan dia ditulis dalam bentuk narasi kan, ada deskriptif, menjelaskan setiap aset yang ada dalam perusahaan atau besarnya utang. Ya, jadi dia menceritakan kronologis daripada akuntansi itu secara apa? Secara naratif, dan sifatnya tidak hanya sebagai kuantitatif ya, tetapi juga sebagai kualitatif. Ya, jadi fungsi atau peranan akuntansi ini terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi. Ya, teman-teman bisa lihat dari sana. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya ini belum menyentuh kepada akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publiknya, tapi kita harus flashback dulu ya, membahas dari definisi akuntansi tersebut dan nantinya akan terbagi menjadi beberapa poin. Nah, akuntansi di sini ya, menurut Boswell tahun 97, mungkin teman-teman belum lahir ya, atau ada yang lahir ya. Nah, di sini akuntansi itu terbagi atas dua, ya ini kita secara garis besarnya sebenarnya mah akuntansinya banyak ya, bukan cuma terbagi atas dua. Tadi aja kita lihat, ada akuntansi pemerintahan, akuntansi manajemen, akuntansi perhotelan, akuntansi perbankan, akuntansi syariah, ya kan? Akuntansi pajak. Nah, ini kita melihat lagi dari dua perspektif bahwa akuntansi terbagi atas dua. Yang pertama adalah akuntansi dan juga auditing. Nah, akuntansinya
split lagi menjadi 3. Satu, komersial dari sisi mikro, yang kedua adalah pemerintahan dari sisi mikro, dan akuntansi sosial dari sisi makro. Nah, akuntansi komersial dari sisi mikro terbagi atas dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi biaya atau manajemen. Ya, lalu kalau auditing, auditing itu terbagi atas dua, ada audit intern dan juga ada audit ekstern, ya kan? Makanya kalau kita suka mendengar audit intern itu ya berarti internal auditor. Dia di-hire oleh perusahaan memang kerjanya adalah untuk audit yang ada di dalam internal perusahaan. Nanti laporannya ya ditujukan kepada siapa? Ya nanti laporannya itu akan disajikan hanya kepada dewan direksi, manajer yang bersangkutan, atau supervisor. Ya, tapi kalau audit ekstern, ini harus dari kantor akuntan publik di luar sana, yang mana mereka bekerja secara independen ya. Sebenarnya saya juga nggak bisa mengatakan bahwa hanya, "Pak, berarti audit ekstern yang independen, audit intern enggak. Dua-duanya tuh independen. Cuman kan kalau audit intern, dia pasti masih nggak enak hati lah, karena kenapa? Dia di-hire oleh perusahaan kan, di-hire oleh perusahaan dan dia kerja di situ sebagai karyawan di situ. Tapi kalau audit ekstern kan dia terlepas dari perusahaan. Dia sebagai sebuah lembaga independen yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan klien, ya kan. Dia periksa, kalau ada yang aneh-aneh pasti dia harus sampaikan dan dia ceritakan yang sebenarnya. Ya, dia nggak boleh diintervensi setiap keputusan yang dia ambil. Ya, setiap keputusan yang diambil itu harus berdasarkan kondisi keuangan atau posisi keuangan yang sebenarnya, seperti itu. Nah, kembali kepada akuntansi komersial mikro itu terbagi atas dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi biaya atau manajemen. Ya, akuntansi keuangan dan akuntansi biaya atau manajemen. Yang sebenarnya akuntansi biaya dan akuntansi manajemen itu dia satu jalur ya. Kalau teman-teman udah ngambil mata kuliah akuntansi biaya sebagai prasyarat untuk mengambil mata kuliah akuntansi manajemen. Seperti itu. Ya, jadi dari bagian pengetahuan akuntansi, teman-teman bisa melihat adanya gambaran. Ya, seperti itu. Nah, baru nih kita bahas tentang akuntansi sektor publik. Ya, akuntansi sektor publik diawali daripada reformasi politik tahun 98. Ya, di mana pada saat itu negara dalam situasi yang tidak kondusif. Ya, ada riot, kemudian ada kerusuhan dan lain sebagainya yang berbahaya sekali ya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat itu benar-benar kondisi yang memprihatinkan. Nah, dari reformasi politik ini menginginkan adanya sebuah perubahan, namanya juga reformasi. Ada perubahan yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya oleh mahasiswa pada saat itu menuntut supaya menurunkan atau melengsarkan kepemimpinan presiden yang sudah puluhan tahun dia memimpin negara ini. Ya, jadi bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dibumi hanguskan di bumi pertiwi. Ya, di sana pada saat reformasi berlangsung, adanya tuntutan clean governance, ya, keinginan daripada masyarakat untuk pemerintahan yang bersih, kemudian transparan. Pemerintahan yang bersih, transparan, dan juga public accountability, akuntabilitas publik ini harus dipegang. Ya, sejak tahun 98 sampai sekarang, apakah sudah berjalan? Ya, setidaknya sudah mulai dibenahi, walaupun tidak menyeluruh ya. Karena buktinya apa? Buktinya sampai sekarang masih ada pejabat yang melakukan korupsi. KPK ada aja berita yang melakukan penangkapan kepada pejabat-pejabat yang melakukan penggelapan uang negara, seperti itu. Jadi tuntutan clean governance sudah diproklamirkan di tahun itu ya, di tahun 98, bahwa masyarakat menuntut supaya pemerintah harus lebih bersih, menghapuskan yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
selalu transparan dalam melakukan setiap kegiatan-kegiatan. Misalnya ketika seleksi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, kemudian kebebasan daripada pers, ya, kebebasan untuk berpendapat, karena itu semua tertera di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian public accountability juga keinginan daripada negara mengharapkan apa, bahwa setiap kantor akuntan publik yang nantinya memberikan opini itu harus secara independen dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Mau dia presiden, mau dia DPR, mau dia anggota MPR, atau pejabat sekalipun itu nggak boleh intervensi setiap keputusan yang akan diambil. Nah, dari reformasi politik itu merambah. Merambah kemana? Merambah kepada reformasi ekonomi. Ya, setelah reformasi ekonomi, ya bahwa kita juga ingin seperti negara-negara lain ya. Negara lain itu negara-negara maju seperti Amerika atau Australia atau negara-negara di Eropa sana yang sudah memiliki kemajuan dari sisi ekonomi. Ya, ada mimpi besar yang ingin diperoleh oleh Indonesia, yaitu apa? Menjadi salah satu negara maju. Ya, apakah kita bisa seperti itu? Butuh perjuangannya lama ya, tapi tidak apa-apa, yang penting sudah diperjuangkan. Nah, setelah reformasi ekonomi, kita juga mulai apa, melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, dibentuklah tax treaty ya, globalisasi dan lain sebagainya, semua sudah dijalankan. Lalu melakukan reformasi manajemen keuangan negara. Ya, ini penting. Karena apa? Kita bicara keuangan negara berarti dikelola oleh siapa? Oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, Badan Pemeriksa Keuangan ini ibaratnya kayak auditor eksternalnya negara ini. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan juga tidak diperkenankan untuk diintervensi oleh pejabat manapun, bahkan DPR, MPR, itu dia nggak boleh intervensi. Mereka hanya boleh memantau, tapi tidak boleh mengintervensi apa yang akan mereka putuskan atau apa yang mereka lakukan. Ya, karena kita ketika kita bicarain reformasi manajemen keuangan negara itu artinya apa? Misalnya Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh para gubernur, ya, mempertanggungjawabkan anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah. Ketika mereka memberikan laporan keuangan mereka, nah, tugas Badan Pemeriksa Keuangan untuk menganalisa laporan keuangan tersebut. Kemudian reformasi akuntansi, pemerintahannya. Jadi, reformasi itu dilakukan awalnya adalah dari reformasi politik tadi, merambah ke reformasi ekonomi, kemudian ke reformasi manajemen keuangan negara, lalu ada reformasi akuntansi pemerintahan. Nah, di sini, tentunya butuh waktu yang tidak sebentar, butuh kerjasama juga ya dari berbagai pihak, di mana kita juga harus berkoordinasi satu departemen, institusi yang satu dengan institusi yang lain dalam rangka mengimplementasikan reformasi tersebut yang sudah diutarakan tadi. Reformasi ekonomi, reformasi manajemen, reformasi manajemen keuangan negara, reformasi akuntansi pemerintahan. Ya, siap nggak kita? Siap, harus siap. Kalau kita mau maju, seperti negara-negara yang tadi saya udah bilang ya, ada Amerika, Australia, atau negara-negara Eropa yang sudah mencapai taraf kehidupan ekonomi yang maksimal, nah kita pun ingin seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Apa sih yang dibahas di dalam public sector? Ya, tentu teman-teman punya gambaran dong masing-masing ya, berkaitan dengan public sector. Nah, public sector itu yang pertama ada sektor negara, usaha-usaha negara, dan organisasi nirlaba negara. Ya, jadi sektor negara ini misalnya Kementerian Keuangan,
Kementerian Pertanian, lalu Kemenkumham, lalu ada usaha-usaha negara ini di bawah, contohnya adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, katakanlah PLN, kemudian Kimia Farma, BTN, yaitu adalah contoh daripada BUMN yang ada di negara Indonesia. Kemudian ada organisasi nirlaba negara, contohnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM atau yang biasa disebut dengan NGO. Ya, itu adalah contoh public sector, sektor negara, usaha-usaha negara, organisasi nirlaba negara. Kemudian yang kedua, yaitu pemerintah dan unit-unit organisasinya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ya, pemerintah dan unit-unit organisasinya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Contohnya apa sih? Pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Ya, jadi organisasi ini kan tujuannya apa sih? Mensejahterakan masyarakat. Ya, kalau dilihat dari skopnya aja berkaitan dengan education, healthy, atau keamanan, ya. Tentunya harus dilindungi, harus diberikan suntikan dana juga dari pemerintah atau dari para donatur, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sektor publik itu dia bentrok ya atau versus kalau kita bilang. Sektor publik itu versus sektor private atau bisnis atau swasta. Kalau kita bilang sektor publik dari perspektif kepemilikan atau ownership-nya, yang milikin itu bukan satu orang pribadi, bukan. Ya, bahwa sektor publik dari perspektif kepemilikan yang memiliki adalah ya rakyat Indonesia. Kalau kita bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, emang itu milik siapa? Emang milik satu orang pribadi atau milik presiden? Kan enggak. Itu miliknya milik siapa? Milik kita semua, milik rakyat Indonesia. Atau kita bicara Kementerian Keuangan, apa ini miliknya Sri Mulyani? Kan enggak, itu milik kita semua. Ya, jadi ownership-nya berbeda. Kalau kita bicara sektor private, PTA, yaitu milik Tuan A atau Tuan B, seperti itu. Kemudian yang kedua, pengendalian atau kontrol. Yang melakukan pengendalian adalah institusi negara juga yang akan melakukan pengendalian. Siapa Pak yang mengendalikan? Ada Dewan Perwakilan Rakyat yang akan melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia. Tetapi kita harus lihat ya, misalnya contoh yang tadi saya bilang, misalnya gubernur menyajikan laporan keuangan. Ketika gubernur menyajikan laporan keuangan, itu kan harus dipantau dong. Bener nggak? Dia kemarin terima 1,2 M. Laporannya bagaimana pertanggungjawaban dia? Nah, Badan Pemeriksa Keuangan kan tadi memeriksa laporan keuangannya si gubernur tersebut. Lalu dia akan komunikasikan kepada presiden. Setelah dikomunikasikan ke presiden, presiden sudah menandatangani, baru dia sampaikan kepada siapa? Kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat inilah yang akan memantau kembali bahwa masing-masing daerah atau masing-masing provinsi berhak mendapatkan dana sekian. Atau sekarang ada dana yang namanya bagi dana desa itu dapat 1 miliar. Nah, itu kan harus dipertanggungjawabkan, nggak boleh sembarangan ya. Dapat dana segitu udah pakai foya-foya aja Pak buat ketua RT atau ketua RW, ketua RT dan lurahnya aja, nggak bisa kayak gitu. Ya harus dipertanggungjawabkan karena ini bukan uang satu 2 orang, tapi uangnya siapa? Uangnya jutaan masyarakat Indonesia. Yaitu yang pengendalian atau kontrol. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas, accountability. Nah, akuntabilitas ini berarti harus bisa apa? Harus bisa dipercaya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau bisa sudah bisa dikendalikan, nah berarti kan harus bisa dipertanggungjawabkan dan ini pun
Banyak pejabat-pejabat yang kecolongan karena hal tersebut. Waktu kampanye, oke, dia menyuarakan aspirasi rakyat bahwa saya nanti setelah terpilih saya akan melakukan A, B, C, D, dan sampai Z dia sebut. Tapi begitu sudah terpilih dan melakukan kegiatan sebagai kepala daerah ternyata dia melempem misalnya seperti itu. Dia gunakan uang rakyat karena kenapa? Kemarin kan saya maju kampanye saya pakai uang udah banyak. Saya ngerogoh kocek saya sendiri. Sekarang setelah saya udah menang, ya balik modal dong. Balik modalnya dengan cara apa? Yang ngambil uang rakyat, ya. Itu cara yang tidak diperkenankan. Maka dari itu kenapa dalam public sector itu ada pembahasan tentang akuntabilitas atau accountability. Nah, yang berikutnya, yang keempat, sektor publik. Akuntan publik di Amerika Serikat, akuntan yang bekerja untuk masyarakat. Ya, jadi kalau akuntan publik kalau di Amerika Serikat ini yang membedakan ya dengan di Indonesia. Akuntan publik di Amerika Serikat ini akuntan yang bekerja untuk masyarakat. Di Eropa, akuntan yang bekerja untuk organisasi pemerintahan. Ya, jadi udah kelihatan dari Amerika sama di Eropa juga berbeda. Akuntan publik Amerika itu untuk bekerja untuk masyarakat, kalau di Eropa dia bekerja untuk organisasi pemerintahan. Kalau di Indonesia, akuntan publiknya untuk perusahaan-perusahaan yang ada di sektor private, bisnis atau swasta. Ya biasa kan kantor akuntan publik di-hire misalnya nih, ada PTA dia pakai EY, "Ah, saya mau pakai kantor akuntan publik EY, karena dia nomor satu di Indonesia." Nah, seperti itu. Ya, itu yang hire siapa ya? Perusahaan swasta, yang mana sahamnya sudah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, seperti itu. Ya, kemudian kita lanjutkan. Untuk public domain, ya terdiri dari badan-badan pemerintah. Ya, untuk public public domain ini ada badan pemerintah, meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta unit kerja pemerintah. Ya, ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kita tidak boleh lupakan ya kalau tadi misalnya kita sebutkan pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat kan berarti dilakukan di ibu kota. Kalau pemerintahan daerah di masing-masing provinsi. Nah, provinsi itu juga gubernur bisa mengeluarkan laporan pertanggungjawaban APBN atau APBD-nya itu mendapatkan laporan dari siapa? Dari perangkat yang ada di bawahnya juga, ya nggak? Dari RT, RW, kelurah, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Ya, jadi masing-masing kepala-kepala di bawah gubernur tadi, dia pun harus apa? Harus melakukan pelaporan kepada atas di perangkat di atasnya itu. Ya, kalau tadi saya bilang desa itu dapat dana 1 miliar, berarti dana desa ini pun harus disampaikan kepada kantor kelurahan, lalu dari lurah itu juga akan report lagi ke kecamatan, kecamatan report lagi kepada kabupaten, kabupaten report lagi kepada provinsi. Ya, tujuannya bahwa dana yang sudah digunakan untuk ini itu harus ada penjabaran. Waktu mengadakan vaksin COVID-19, vaksin pertama, vaksin kedua, dana yang sudah dikeluarkan sekian. Lalu untuk membuat jalanan aspal di sepanjang jalanan ini, itu dia bilang. Habis itu membuat gapura pada saat perayaan 17 Agustus itu semua sudah dilapor, di-report. Ada perayaan 17 Agustus. Lah emang ada perayaan 17 Agustus bukannya lagi Covid, Pak? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Nah, itu pun harus dilihat kembali. Ya, kemudian yang kedua, itu ada badan usaha milik negara BUMN dan badan usaha milik daerah. Ya, teman-teman tadi sudah saya kasih contoh yang mana itu BUMN ya dan BUMN, BUMD ini memang bekerja tujuannya adalah untuk masyarakat ya. Nah,
Kalau kita bicara BUMN atau BUMD, dia sifatnya tidak 100% pemerintahan atau tidak 100% sektor publik. Karena sahamnya juga bisa dibilangin juga bisa disampaikan bahwa sahamnya itu adalah saham swasta. Ada swasta setengah, ada publik, sektor publik setengah, ya. Jadi tidak 100% milik pemerintahan, tidak. Kemudian yang ketiga, itu ada yayasan, organisasi massa, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat. Ya, itu adalah public domain. Nah, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, dan lain sebagainya ini tentu harus apa? Tentunya harus mendapatkan suntikan dana juga ya dari negara supaya dia survive. Tapi hati-hati ya, ini nggak boleh sembarangan organisasi massa kalau organisasi massanya melanggar Pancasila atau melanggar Undang-Undang Dasar 45, dia didirikan malah membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, ya ini pasti nggak boleh. Atau dia tidak sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara, pastinya tidak diperbolehkan. Ya, jadi hanya organisasi-organisasi yang diterima oleh negara ini. Kalau misalnya organisasinya itu nyeleneh, atau aneh sendiri, atau berusaha untuk keluar dari negara ini, atau menghasut, memprovokator, dan lain sebagainya, itu pasti akan dihentikan. Nah, kemudian lembaga swadaya masyarakat, ya lembaga swadaya masyarakat ini yang tadi saya bilang contohnya ada NGO ya, atau LSM, misalnya LSM yang berkaitan dengan empowering women and children, ya. Itu diberikan suntikan dana kepada LSM tersebut untuk memperkuat atau mendukung wanita dan anak-anak yang misalnya mendapatkan KDRT atau dia yang tidak diperhatikan oleh negara. Nah, biasanya LSM ini bukan hanya mendapat suntikan dari Indonesia, melainkan mendapatkan suntikan juga dari negara-negara luar. Ya, misalnya kalau LSM yang namanya Empowering Women and Children, biasanya kita dapat bantuan atau suntikan dari Australia, ya. Bahkan dari pemerintahan Australia juga memberikan beasiswa khusus wanita, ada beasiswa S1, S2, S3. Ya, jadi adanya eh, perhatian kepada LSM-LSM yang memang tujuannya ingin membantu masyarakat seperti itu. Apalagi udah berprestasi tapi nggak ada duit, kan sangat disayangkan. Maka dari itu LSM ini harus mendukung atau memberikan beasiswa kepada mereka yang membutuhkan. Itu ada tujuannya ya, memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mengenyam pendidikan yang tinggi. Karena sangat mengenaskan dan memprihatinkan bila apa, bila dia punya keinginan yang kuat, keinginan yang besar, tapi dia terhalang oleh karena dana, keterbatasan atau minimnya dana yang harus dia peroleh guna melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena itu sangat memprihatinkan. Kemudian public domain yang keempat, itu ada universitas atau pendidikan tinggi negeri, ya, ada perguruan tinggi, lalu ada BUMN, sorry ada BHNN, dan organisasi nirlaba lainnya. Nah, organisasi nirlaba lainnya ini contohnya seperti kedutaan besar, atase, kantor perwakilan diplomatik, ya kan? Di mana organisasi tersebut juga melayani masyarakat ya. Khususnya siapa? Khususnya warga negara asing atau pengurusan badan asing yang ingin mendirikan usaha atau tinggal di Indonesia, ya. Nah, itu kan harus diatur juga bagaimana treatmentnya, kedudukannya di mata hukum, kedudukannya di mata pajak, dan lain sebagainya. Apakah ada pembebasan atau adakah kebal hukum dan lain sebagainya, itu pun harus diatur. Lalu bagaimana dengan pelaporan keuangannya, ya itu harus kita pahami dan kita ketahui secara lebih detail seperti itu. Nah,
Kita lanjutkan ciri-ciri daripada sektor publik, ya, teman-teman bisa lihat di sana ciri-ciri dari sektor publik itu seperti apa. Nah, yang pertama, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Ya, jadi gini, ada beberapa donatur yang memang mereka itu senang untuk menyumbangkan dana mereka kepada negara. Tapi mereka nggak mau timbal baliknya sih, mereka nggak, yang namanya juga karena mereka ada memiliki perusahaan besar misalnya, lalu ketika ada kampanye pemilihan presiden, kampanye pemilihan kepala daerah, ya akhirnya mereka apa, mereka memilih untuk menyumbangkan dana tersebut. Kenapa sih? Kan padahal nggak ada tujuan ya, Pak. Jangan salah ya, dengan memberikan sumbangan itu, para petinggi atau para perusahaan-perusahaan penyumbang ini atau orang pribadi yang melakukan sumbangan tersebut, mereka memiliki mimpi supaya apa? Supaya Indonesia tetap dalam kondisi yang kondusif, ya. Kalau negaranya aman, presiden terpilih sesuai dengan keinginan mereka tentunya ya, itu kan tentu ya timbal balik lagi dong, Pak. Ya enggak juga ya, karena mereka memilih, pemimpin yang nantinya bisa mengayomi, membawa negara ini ke arah yang lebih baik, ya. Jauh dari yang namanya pertikaian, pertengkaran, peperangan yang bisa mengakibatkan atau sampai membuat apa, nyawa rakyat yang akhirnya harus terbunuh atau hilang dan lain sebagainya. Ya, jadi para penyumbang ini memang pada awalnya mereka tidak mengharapkan pembayaran kembali. Ya, mereka awalnya tuh nggak pengen pembayaran kembali. Mereka cuma mau menyumbang bagi negara. Biasanya para donatur itu melakukan sumbangan pada saat adanya pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang kedua, ciri sektor publik yang kedua, menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba. Ya, jadi di sini menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba. Ya, namanya juga organisasi sektor publik, pastinya dia juga nggak mau ngambil keuntungan kan. Kalau toh dia dapat duit, itu akan dipakai atau diputar lagi untuk eksistensi aja terhadap organisasi mereka. Contohnya ya, kayak PT Pos Indonesia ini adalah salah satu bentuk BUMN. Kan tujuannya dia adalah melayani masyarakat, mengirimkan dokumen atau mengirimkan barang, atau sebagai media untuk melakukan pembayaran listrik, pembayaran gas negara, spidi atau bayar pulsa, atau pengiriman uang dari luar ke Indonesia, dari Indonesia ke luar negeri menggunakan Western Union misalnya. Kan dia ini adalah lembaga yang memang melayani masyarakat. Ketika Pos Indonesia ini mendapatkan keuntungan, ya tentunya mereka untuk kas pribadi mereka sendiri dan dalam rangka eksistensi daripada organisasi tersebut, ya kan. Jadi tanpa bertujuan menumpuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Ya, kemudian yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Nah, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali. Ya, namanya juga organisasi tersebut bukan organisasi bisnis ya, jadi nggak bisa diperjualbelikan kan. Jadi misalnya, "Pak, saya ini, memimpin kantor pelayanan pajak," misalnya seperti itu. "Habis itu saya mau pindah alihkan ya Pak, silakan dibeli aset-asetnya," kan nggak mungkin. Karena kantor itu sendiri adalah milik negara, ya kan. Jadi, tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi, ya. Tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.
Bila suatu saat lembaga tersebut mungkin saja kolaps, itu kan menjadi concern daripada negara ya untuk mengawasi institusi tersebut. Apakah mau di-merger dengan institusi kelembagaan pemerintahan yang lain, ataukah memang mau dihentikan saja. Tapi kan kita harus lihat, gunanya didirikan atau dibuatnya kelembagaan tersebut tujuannya untuk apa? Misalnya, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Penting nggak sih? Ya penting di saat ada bencana COVID-19 ini apa yang harus dilakukan pemerintah? Menggalang dana supaya bisa memberikan vaksin pertama, vaksin kedua kepada seluruh masyarakat di Indonesia dan itu butuh dana yang tidak sedikit, ya kan? Kemudian yang kedua, apakah Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan COVID saja? Kan enggak. Ada tanah longsor, ada banjir, ada tsunami, dan lain sebagainya. Nah, tugas BNPB inilah datang untuk membantu atau ketika kejadian banjir yang sering melanda Indonesia ya, setiap tahun selalu aja ada banjir. Nah, tugasnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana inilah yang harus mengawasi, ya. Dialah yang harus melakukan pengawasan terhadap situasi geografis yang ada di Indonesia. Ya, bagaimana nih iklimnya? Kalau ketika terjadi hujan lebat, sampai terjadinya banjir atau adanya bencana, kita nggak pernah berpikir bahwa ada COVID-19, contohnya COVID ini menghantam bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh belahan dunia manapun, ya. Jadi kita harus sigap, ya, dengan banyaknya tekanan-tekanan, hempasan dari berbagai sisi, tapi kita harus tetap survive, ya. Negara lain bisa, Indonesia pun harus bisa, ya seperti itu. Ya, jadi di sini atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber identitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga dari sana kita akan mendapatkan definisi akuntansi sektor publik sebagai sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah, guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Ya, jadi adanya penyediaan informasi kuantitatif. Sama juga kembali ya kepada definisi akuntansi yang kita bahas di depan tadi. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ciri-ciri akuntansi sektor publik, teman-teman bisa lihat ya di layar handphone, layar laptop teman-teman. Karena keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan, ya kan? Namanya juga kita nggak cari laba kan yang namanya sektor publik. Jadi bikin laporan keuangan sifatnya mandatori nggak sih, Pak? Sifatnya wajib nggak sih? Nggak juga. Cuman pencatatannya tetap harus dilakukan, ya. Kalau di pemerintahan itu biasanya mereka masih mencatat single entry. Contohnya, ada pemasukan, dia tulis langsung pendapatan A, misalnya 100 juta. Dia nggak ada lawan transaksinya. Kalau kita di sektor private atau sektor bisnis, biasanya pada saat melakukan penjurnalan, kita kan selalu double entry ya. Setoran modal 100 juta, berarti jurnal kita adalah kas di debit pada modal di kredit sebesar 100 juta. Ada dua yang kita catat, double entry. Tapi kalau di pemerintahan, ada kalanya masih ada beberapa institusi, kelembagaan yang mencatat single entry. Jadi ada penerimaan sebesar 100 juta, langsung kita catat 100 juta. Lalu ada belanja kendaraan kelembagaan, misalnya belanja kendaraan dinas pendidikan sebesar 320 juta.
Katakan demikian, langsung ditulis di situ. Langsung ya, dia nggak ada lawan transaksinya. Nah, cuma kalau di dalam sektor pemerintahan itu biasanya dia nama jurnalnya agak berbeda, ya. Kalau kita kan sebutnya jurnal umum, kalau di pemerintahan dia sebutnya jurnal korolari. Lalu untuk akun-akunnya itu agak sedikit berbeda dengan yang ada di sektor swasta. Kalau kita bicara di sektor publik atau pemerintahan ini, biasanya kalau sudah pernah pakai akun tersebut, kita nggak boleh lagi pakai akun ini. Next-nya kita bikin akun baru lagi. Jadi di COA-nya itu, di chart of account-nya itu pasti banyak akun. Udah pernah dipakai nih akun yang ini, habis itu mau pakai belanja lagi, nggak bisa lagi kita pakai. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, jadi walaupun sifatnya memang tidak wajib atau sifatnya tidak mandatori, sebenarnya menurut saya yang namanya kelembagaan pemerintahan tetap harus membuat laporan keuangan. Karena kenapa? Mereka harus melakukan pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan yang mereka sajikan. Mereka nggak boleh ya, "Ah, saya nggak lah, nggak mau." Kenapa nggak mau? Nggak mau bikin laporan keuangan ya suka-suka saya, nggak bisa gitu ya, karena ini punya uang ini adalah uang rakyat, dan uang rakyat itu harus dipertanggungjawabkan dan rakyat mau tahu laporan keuangannya itu benar atau enggak. Itu yang menjadi perhatian, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan, karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan. Ya, jadi, kalau misalnya ada pencatatan, sebenarnya kalau pencatatan tersebut tetap harus dicatat, ya. Transaksi apapun tetap harus dicatat, kita harus tahu kronologisnya dong. Ada invoice, faktur, fotokopi kek, apapun yang dikerjakan atau misalnya entertain, studi banding, ya di dalam departemen atau kelembagaan tersebut kita pun harus memahami ya, yang namanya organisasi pemerintahan atau organisasi sektor publik kan tidak bicara pribadi, kecuali kalau kita bicara BUMN. Kalau misalnya ada setoran pribadi dari salah satu pemilik saham di dalam BUMN tersebut, ya tetap harus diketahui dong berapa yang dia setorkan. Ya, berapa sih kontribusi yang disetorkan oleh si orang pribadi ini? Saya seperti itu. Ya, maka dari itu, setiap pencatatan itu harus secara detail supaya kita ketahui. Walaupun, secara notabene ya, tidak perlu sih kita menyampaikan karena apa, ya namanya juga organisasi nirlaba yang nggak mencari untung, nggak perlulah kita cari-cari tahu itu untung atau rugi. Tapi sebuah laporan keuangan yang baik tentunya mengharapkan pencatatan secara rapi, ya setiap transaksi yang terjadi dari awal Januari sampai akhir tahun Desember, seperti itu. Kemudian yang ketiga, karena sistem akuntansi, pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara satu negara dengan negara lain, tergantung pada sistem pemerintahannya, tentunya beda ya. Kalau kita di Indonesia dulu pernah menggunakan accrual basis, sekarang seiring berjalannya waktu sudah mulai menggunakan cash basis. Apakah sistem pemerintahan di Jerman atau di Belgia atau di Amerika sekalipun juga menggunakan sistem tersebut? Kan enggak juga, berbeda ya. Sistem yang digunakan di Indonesia dengan sistem yang digunakan di luar negeri tentunya tidak sama. Kita harus bedakan. Ya, sistem tersebut tidak bisa disamakan dan jelas-jelas berbeda. Nah, karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas, dan melaporkan realisasi pelaksanaan
anggaran suatu negara, maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara, ya. Jadi penyelenggaraan akuntansi pemerintahan ini tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara. Jadi dia tetap harus dilaporkan dalam satu report, ya, karena ini ada hubungannya kan. Kalau kita bicara, tiap daerah mendapatkan suntikan dana dari pemerintahan pusat sekian sekian sekian, kan itu harus di-report dalam satu laporan. Supaya apa? Supaya Kementerian Keuangan atau dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan bisa melakukan tracing, identifikasi terhadap dana yang sudah dialokasikan kepada masing-masing daerah, lalu masing-masing daerah mempertanggungjawabkan, ya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, organisasi sektor publik terdiri dari lembaga-lembaga negara, ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara ya, ada Dewan Perwakilan Rakyat dan ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, lalu ada pemerintah pusat dan instansi vertikal pemerintah pusat di daerah, ada pemerintah daerah, kemudian ada unit swadana, ya ada RSUP, Rumah Sakit Umum Pemerintahan atau Rumah Sakit Umum Daerah RSUD, dan aparatur perekonomian negara atau daerah yang dialokasikan yang terdapat di Bank Indonesia, BUMN, BUMD. Ya, aparatur perekonomian negara ini berarti kita bicara tentang aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil ya, PNS. Nah, kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi publik. Yang pertama adalah faktor ekonomi ya. Nah, faktor ekonomi ini menyangkut apa saja? Satu, ada pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua adalah tingkat inflasi ya. Tingkat inflasi, inflasi setiap tahun itu naik loh. Itu ada rumusnya. Pertumbuhan ekonomi pun bisa naik. Tergantung apa? Daya beli masyarakat. Lalu ada pertumbuhan pendapatan per kapita, GNP dan GDP. Selanjutnya adalah struktur produksi, lalu bagaimana dengan tenaga kerjanya ya, sumber daya manusianya. Lalu ada arus modal dalam negeri, cadangan devisa, nilai tukar mata uang, utang dan bantuan luar negeri, infrastruktur, teknologi, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, sektor informasi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua, dari faktor-faktor yang memang mempengaruhi organisasi publik, yang kedua adalah faktor politik. Ya, sebenarnya faktor politik ini yang paling pertama, karena kenapa? Situasi politik di negara itu akan berdampak kepada faktor-faktor yang lain. Kalau politiknya baik, atau negara dalam kondisi aman, pasti ekonomi baik, pertahanan keamanan baik, sosial budaya pun akan baik. Kalau politiknya baik. Tapi kalau politiknya rusuh, pasti akan berdampak kepada segala aspek, berdampak kepada faktor-faktor yang lain. Ya, seperti itu. Contohnya ya, saya ambil contoh. Ketika ada pemilihan presiden, selama belum dipilihnya presiden tersebut, di negara kita khususnya, itu pasti ekonomi, indeks harga saham gabungan tuh pasti naik turun. Kurs yang berlaku terhadap kurs rupiah terhadap US dollar itu juga pasti akan terganggu. Pokoknya di lantai bursa itu bisa berubah-ubah secara drastis. Ya, atau contohnya ketika perubahan kepemilikan PT Freeport Indonesia, itu pun sama ya. Ketika belum jelas siapa nih nanti yang akan memiliki PT Freeport Indonesia, Indonesia atau Amerika. Ya, kalau misalnya belum diputuskan, itu pasti situasi semuanya bergejolak.
Pokoknya ekonomi akan mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti situasi politik bangsa ini, seperti itu. Nah, dari faktor politik kita lihat hubungan negara dan masyarakat ya. Kalau negara benar-benar mengayomi rakyatnya dengan baik, melindungi rakyatnya dengan baik, tentu akan berdampak pada apa? Akan berdampak kepada masyarakat yang sejahtera dan akhirnya masyarakatnya bisa berdamai dengan negara, ya. Bukan jadi netizen atau masyarakat yang provokatif, dikit-dikit mengkritisi pimpinan atau mengkritisi presiden, mengkritisi negara, selalu cari kekurangan-kekurangan, mencari kelemahan-kelemahan daripada negara ini, ya. Itu melihat daripada hubungan negara dan masyarakat. Jadi kita harus pahami dulu hubungan negara dan masyarakat itu yang bagaimana. Lalu legitimasi pemerintahan. Bagaimana kedaulatan negara ini ya dengan melihat daripada legitimasi pemerintah. Lalu tipe rezim yang berkuasa. Apakah pimpinan yang memimpin saat itu otoriter ataukah down to earth, wise atau bijaksana ya. Kita kan harus lihat kalau misalnya rezim yang berkuasa justru misalnya pimpinan atau presidennya itu mengayomi, dekat dengan rakyat, pasti rakyatnya juga senang kan. Oh berarti presiden gua tulus ikhlas dalam memimpin negara ini. Kita senang dengan kepemimpinan. Yaitu tipe rezim yang berkuasa. Ideologi negaranya bagaimana? Apakah kita menggunakan dasar, kalau kita dasar negara kita menggunakan Pancasila. Lalu bagaimana kita, model negara kita ini adalah republik. Lalu bagaimana seperti Amerika yang negaranya adalah serikat. Yang itu kan harus akan terlihat ya bagaimana sih dengan model negara yang demikian akan berpengaruh terhadap situasi yang ada di negara tersebut. Lalu elit politik dan masanya bagaimana? Ya, pada saat pemilihan presiden siapa yang paling memiliki suara mayoritas, suara terbanyak dari partai mana? Ya, lalu apakah rakyat cukup mendukung dan tidak ada manipulasi data ketika terjadinya pemilihan pimpinan negara atau pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Nah, kita akan melihat dari sana. Lalu ada jaringan internasional. Ya, hubungan negara kita dengan negara-negara tetangga dulu lah. Contohnya yang ada di ASEAN. Lalu kelembagaannya seperti apa? Ya, kelembagaan atau departemen-departemen yang ada di negara ini cukup solid atau tidak? Bagaimana dengan integriti mereka dan lain sebagainya itu pun harus dilihat. Ya. Lalu ada faktor kultural tadi ya. Faktor kultural mah tinggal mengikuti aja atau faktor demografi tinggal mengikuti daripada faktor politik. Begitu pula faktor ekonomi. Dia pasti akan mengikuti bergantung kepada faktor politik. Nah, faktor kultural itu ada keragaman suku, ras, agama, dan budaya. Dan kebetulan di Indonesia masyarakatnya sangat majemuk. Agamanya aja ada 6, ya. Kemudian rasnya aja ada banyak, budayanya belum lagi, sukunya belum lagi ya kan. Lalu sistem nilai di masyarakat, ya bagaimana nilai-nilai yang dipegang di negara ini, ya tingkat moralitasnya. Apakah kita masih membawa adat ketimuran kita yang menganggap sesuatu hal itu masih ada yang tabu, atau justru kita sudah mengikuti budaya yang kebarat-baratan, yang mengikuti budaya yang konsumtif dan lain sebagainya. Nah, di sana akan terlihat juga dari historisnya, sejarahnya seperti apa. Ketika kita eh, merdeka, tentu kan kita membawa sejarah
sejarah sebelum kemerdekaan dan juga setelah kemerdekaan. Nah, bagaimana faktor-faktor kultural atau budaya yang kita bawa sejak saat itu? Lalu sosiologi masyarakat, ya hubungan masyarakatnya seperti apa? Lalu karakteristik daripada masyarakat di Indonesia, apakah masih sama seperti yang dulu suka bergotong royong? Apa sekarang sudah individu? Apalagi tambah udah COVID-19, orang aja takut berjabat tangan. Kalau dulu masih ada, kalau teman dekat masih cipika-cipiki, sekarang ogah gua, misalnya seperti itu. Ya, jadi seiring berjalannya zaman, ya akhirnya membuat masyarakat pun menjadi semakin individualistis. Sifat-sifat kebersamaan atau saling bergotong royong pun akhirnya makin lama makin luntur, makin pudar. Kemudian tingkat pendidikan ya, dengan tingkat pendidikan seseorang juga akan berpengaruh terhadap karakter daripada masyarakat tersebut. Ya, nilai daripada seseorang juga akan terlihat daripada tingkat pendidikannya. Ya, tingkat pendidikannya itu seperti apa. Kemudian faktor demografi. Nah, faktor demografi ini ada pertumbuhan penduduk, kemudian struktur usia penduduk, ya, lalu migrasi dan tingkat kesehatan. Ya, bagaimana dengan persebaran penduduk yang ada di Indonesia dengan berlakunya transmigrasi atau urbanisasi atau bedol desa dan lain sebagainya. Bagaimana pertumbuhan penduduk di Indonesia? Lalu dengan jumlah penduduk ini dibarengi dengan keluarga berencana, karena itu penting sekali berkaitan dengan sumber daya manusia. Jangan sampai masyarakat itu anaknya banyak, tapi pendidikannya tidak terpenuhi, kebutuhannya tidak terpenuhi, dan lain sebagainya. Itu kan harus diperhatikan. Ya, dengan anak banyak, apakah tingkat kesehatan juga diperhatikan? Jangan sampai anak-anak yang tumbuh menjadi stunting atau kekurangan gizi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tujuan akuntansi sektor publik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi, dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Ya, tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Ya, jadi di sini memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Ya kan harus tepat sasarannya nggak? Kalau mau ngasih dana atau bantuan sosial, kan harus tepat sasaran. Atau memberikan KIP, kan itu juga harus tepat sasaran. Atau pemerintah ingin memberikan sumbangan dalam rangka COVID-19 ini, banyak masyarakat yang di PHK, dan masyarakat akan diberikan dana bantuan dalam bentuk rekening. Nah, itu kan harus tepat sasaran, jangan sampai salah sasaran. Ya, jadi tujuan ini terkait pengendalian manajemen atau manajemen. Lalu yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya. Dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publiknya. Ini harus banget ya, melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Ya, tujuan ini terkait dengan akuntabilitas atau accountability. Lalu public sector accounting, di sini providing information management control and accountability. Ya, di situ untuk public sector accounting menyediakan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas itu yang harus diperhatikan. Nah, faktor-faktor yang menentukan model akuntansi pemerintahan
Ya, teman-teman bisa lihat ada struktur pemerintahan pada pemerintahan demokratis, struktur pemerintah biasanya berdasarkan sistem checks and balance. Ya, jadi harus seimbang juga, jangan mentang-mentang ini organisasi nirlaba lo suka-suka aja, nggak balance juga bodo amat, nggak begitu ya. Jadi tetap harus check and balance. Nah, sifat dari sumber dayanya itu seperti apa? Kalau faktor-faktor yang menentukan model akuntansi pemerintah. Ya, kalau kita mau membuat laporan keuangan yang ada di Dinas Pendidikan, atau saya mau bikin laporan keuangan yang ada di lembaga-lembaga seperti Karang Taruna atau Dharma Wanita seperti itu. Nah, itu kan harus ditentukan model akuntansi pemerintahannya seperti apa. Ya, dilihat dari sifat dari sumber daya. Lalu ada proses politik. Ya, proses politiknya itu seperti apa. Nah, kemudian kita lanjut. Persamaan sektor publik dengan sektor swasta. Yang pertama memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi. Ya, kita harus tahu dong posisi keuangannya berapa dan hasil operasinya berapa. Kemudian mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum ya. Karena standar akuntansi yang pada umumnya itu menerapkan hal-hal tersebut ya. Satu, ada objektivitas, konsistensi, materialitas, dan full disclosure atau pengungkapan secara penuh. Ya itu kan juga kita dapatkan di mana di standar akuntansi. Kemudian yang ketiga, merupakan bagian integral sistem ekonomi di suatu negara. Ya. Lalu yang keempat, menghadapi masalah kelangkaan sumber daya atau scarcity of resources. Ya, kalau misalnya kita menghadapi kelangkaan sumber daya, bagaimana nih? Langkah apa yang harus kita lakukan? Ya. Lalu proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen. Terkait pada peraturan, perundangan, dan ketentuan. Ya, lalu masih dalam perbedaan sektor publik dan swasta dari segi kegiatan dan tujuannya tentu berbeda ya. Lalu dalam akuntansi pemerintahan terdapat perkiraan anggaran atau budget dari accounting yang tidak ada dalam akuntansi komersial. Kalau di akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi dana, dalam akuntansi komersial semua aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan bagian dari satu dana. Ya, jadi kalau kita bicara akuntansi komersial, namanya harta atau aset, kewajiban utang, ekuitas modal itu merupakan bagian dari satu dana. Lalu dalam akuntansi pemerintahan, pengeluaran modal dilaporkan dalam laporan operasional maupun neraca yang dalam akuntansi komersial tidak dilaporkan dalam laporan operasional. Lalu yang berikut, akuntansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan pemerintah, sehingga bersifat lebih kaku atau kurang fleksibel dibandingkan dengan akuntansi komersial. Ya, jadi akuntansi pemerintahan ini sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan pemerintah, yang mana peraturan pemerintah itu banyak ya. Ada peraturan pemerintah, ada instruksi presiden, keputusan presiden, belum lagi ada surat edaran Dirjen Pajak, dan lain sebagainya. Ya, dibandingkan nantinya bahwa peraturan-peraturan yang ada di pemerintahan itu bersifat lebih kaku. Ya, kan kita maunya peraturan itu fleksibel. Seperti itu. Nah, perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta. Ya, kalau teman-teman lihat di sana ada perbedaan tujuan organisasi. Kalau di publik itu motifnya adalah non-profit atau nirlaba. Kalau di swasta, profit. Kalau di sumber pendanaan publik, ada pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah,
laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara. Lalu untuk sektor swasta, pembiayaan internal yang terdiri dari modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva, pembiayaan eksternal terdiri dari utang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Ya, itu adalah dari perspektif sumber pendanaan. Kemudian, dari sisi pertanggungjawaban di sektor publik, pertanggungjawaban kepada masyarakat publik dan parlemen, DPR atau DPRD. Untuk sektor swasta, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan juga kreditor. Lalu untuk struktur organisasi, sektor publik itu sifatnya birokratis, kaku, dan hierarkis. Sektor swasta itu fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional, dan sebagainya. Untuk karakteristik anggaran, ya di sini untuk sektor publik terbuka untuk publik, sedangkan di swasta tertutup untuk publik. Nah, di dalam sistem akuntansi, sektor publik itu cash accounting, di dalam sektor swasta itu accrual accounting. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, sekarang itu ada peralihan sektor publik. Dulunya memang mereka juga accrual basis, sekarang dia sudah beralih kepada cash basis atau cash accounting. Tapi sekarang pemerintah juga ada beberapa lembaga yang memodifikasi antara cash dan accrual basis. Jadi modifikasi cash basis dan accrual basis. Ya, seperti itu. Nah, perbedaan stakeholder sektor publik dengan sektor swasta. Ya, kalau teman-teman lihat di sini stakeholder sektor publik, stakeholder eksternalnya itu siapa saja, ya. Stakeholder sektor publik untuk eksternalnya ada masyarakat pengguna jasa publik, lalu ada masyarakat pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, bank sebagai kreditur pemerintah, badan-badan internasional seperti Bank Dunia, International Monetary Fund, ADB, PBB, United Nations, dan sebagainya, lalu investor asing dan country analyst, lalu generasi yang akan datang. Itu adalah stakeholder eksternal. Ya, kalau kita lihat generasi yang akan datang, ya berarti kita-kita ini, masyarakat Indonesia, anak cucu yang nantinya akan menjadi penerus bangsa, menjadi generasi penerus bangsa. Nah, untuk stakeholder internal dalam sektor publik, itu terdiri dari lembaga negara, misalkan ada kabinet, MPR, DPR, DPRD. Lalu ada kelompok politik, partai politik. Yang ketiga adalah manajer publik, gubernur, bupati, direktur BUMN, BUMD. Lalu yang keempat adalah pegawai pemerintah. Nah, untuk stakeholder swasta, untuk eksternalnya ada bank sebagai kreditur, serikat buruh, pemerintah, pemasok, distributor, pelanggan, masyarakat, serikat dagang atau trade union, dan pasar modal. Untuk stakeholder internalnya ada manajemen, karyawan, dan pemegang saham. Nah, upaya penyempurnaan akuntansi pemerintahan, ya teman-teman bisa lihat di sini, peningkatan anggaran negara, ya per 1969 sampai 1970 itu 334,7 M. 88 tahun 89 itu 36,5 triliun. Tahun 2000-2001 itu 194,1 triliun peningkatan anggaran negaranya. 2001-2002 itu peningkatan anggaran negara 286 triliun, dan 2002-2003 itu 289,4 triliun. Nah, tuntutan institusi luar negeri seperti IMF dan Bank Dunia dan atau institusi donor lainnya bagi Indonesia itu adalah faktor eksternal. Ya, jadi menyangkut kepada hal-hal yang ada di luar ya, sampai kepada PBB dan turunannya ya, lembaga-lembaga yang ada di PBB seperti itu. Lalu ada gerakan reformasi nasional yang menuntut
clean government and good governance dalam kinerja pemerintahan atau faktor internal ya. Saat ini kita belum sampai kepada clean government, sedang dalam tahap ya boleh dikatakan tertati-tati, tapi satu persatu mulai dibenahi supaya bisa menjalankan sebuah pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik ya. Pemerintahan yang baik itu yang artinya akuntabilitas, transparan, dan juga bersih ya daripada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lanjut, visi dan misi pengembangan akuntansi sektor publik yang mewujudkan good governance pada sektor pemerintahan untuk mensukseskan pembangunan nasional. Ya, jadi pembangunan yang berkesinambungan itu ditujukan untuk membangun bagi anak cucu. Nantinya ya mereka yang akan memperoleh hasilnya. Ya, misinya adalah ya, misi itu berarti hal yang dilakukan untuk mencapai visi tadi. Misinya adalah meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Lalu yang kedua, pembenahan sistem akuntansi pemerintahan. Dan yang ketiga adalah melayani kebutuhan stakeholder. Ya, melayani kebutuhan stakeholder. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan akuntansi sektor publik. Pertama ada perangkat hukum dan perundang-undangan. Kedua adalah sistem akuntansi pemerintahan. Ketiga adalah kebijaksanaan otonomi daerah. Ya, ini cukup diapresiasi karena kenapa? Sebaiknya memang masing-masing daerah itu harus memperoleh otonomi supaya tiap-tiap daerah yang dikepalai oleh gubernur itu harus bisa mengeksplor sumber daya apa yang ada di daerah mereka dan mereka kembangkan supaya menjadi daya tarik bagi wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Ya, jadi kebijaksanaan otonomi daerah supaya kan masing-masing gubernur kan lebih mengenal daerahnya. Mereka lebih pandai untuk menangani dan mengembangkan negara, mengembangkan daerah mereka. Ya, jadi kebijaksanaan otonomi daerah itu perlu terus dilakukan. Ya, di mana presiden memberikan wewenang kepada masing-masing gubernur untuk mengelola daerahnya secara baik, melakukan eksplor yang bertanggung jawab ya, bukan eksploitasi melainkan eksplorasi. Seperti itu. Lalu sumber daya manusianya, kemudian lingkup pekerjaan dan jenjang karir, serta teknologi informasi. Lalu sejarah perkembangan akuntansi sektor publik, tahun 1950-an dan 1960-an, sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Ya. Nah, istilah sektor publik sendiri mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952. Dan pada tahun 1970-an adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal menunjukkan kesan ingin mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam pembangunan. Lalu tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju, terutama negara Anglo-Saxon sebagai jawaban atas berbagai kritikan. Yang mana mengadopsi dari sektor swasta, mengadopsi pendekatan NPM, New Public Management, dan Reinventing Government. Mengadopsi dari sektor swasta, mekanisme pasar, kompetisi tender, compulsory competitive tendering atau CCT, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik. Lalu perubahan akuntansi dari basis kas menjadi basis aktual merupakan bagian penting dari reformasi sektor publik di negara-negara Anglo-Saxon. Yaitu negara-negara Anglo-Saxon ya, bukannya negara Indonesia. Lalu tujuan memperkenalkan sistem akuntansi akrual adalah untuk membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektivitas sektor publik. Lalu ada beberapa not dalam upaya pengembangan akuntansi pusat dan daerah ya, penggunaan single entry yang tadi saya jelaskan ya, penjelasan single entry tadi, dan juga cash basis dalam sistem akuntansi yang selama ini digunakan tidak memungkinkan disusunnya laporan keuangan daerah yang akuntabel. Pasti ya,
Kalau kita pencatatan single entry, kita pasti nggak bisa mencapai sebuah laporan yang akuntabel. Kalau mau akuntabel harus secara double entry, itu jauh lebih baik. Ya, kalau udah double entry, tambah lagi dia pakai modifikasian cash dan accrual basis, itu malah justru lebih baik. Lalu yang kedua, perlu adanya standar akuntansi keuangan yang mengatur sistem, prosedur, dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Ya, sehingga dapat dihasilkan laporan pertanggungjawaban akuntabel, transparan, dan dapat diperbandingkan karena menggunakan dasar yang sama. Lalu laporan keuangan sebagaimana disebut di atas memungkinkan untuk digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah ya. Jadi yang namanya pemerintah juga tetap ada penilaian kinerja ya, nggak sembarangan ya. Jadi eh, jangan mentang-mentang pemerintah nggak ada yang memantau, nggak ada yang mengendalikan. Itu ada yang mengendalikan dan harus dinilai dong performance-nya. Apakah dia layak menempati posisinya sebagai pimpinan di departemen tersebut. Itu kita dengar ya, eh, kejadian yang baru saja terjadi, lapas di Tangerang itu mengalami kebakaran dan menewaskan kurang lebih ada 7 napi ya kan. Itu kan adalah kelalaian. Dan akhirnya Menkumham, sorry Kementerian Yasona Lauli diminta untuk mundur dari posisinya sebagai menteri. Karena kenapa? Karena mengakibatkan lapas tersebut kok bisa-bisanya terjadi kebakaran dan mengakibatkan kematian para napi, ya. Di mana perlindungan juga ya, bahwa sebagai seorang napi bukan berarti karena dia sudah jadi kriminal dan akhirnya tidak dilindungi, dia tetap memiliki hak sebagai warga negara juga kan, yang mana dia harus dilindungi. Ternyata setelah dia di penjara di sana, dia malah ikut terbakar dan tewas. Ya, itu menjadi perhatian. Kemudian not yang keempat, karena adanya hubungan yang erat dalam hal kewenangan, fungsi, keterkaitan program, sorry, dan anggaran antara pemerintah pusat dengan daerah. Maka strategi pengembangan akuntansi pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan secara terintegrasi dan mencerminkan keadilan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Untuk perkuliahan kita hari ini ya, saya cukupkan sampai di sini. Bagi teman-teman, tetap perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer, tetap semangat walau di masa pandemi COVID-19, dan Tuhan memberkati. Terima kasih.